Selamat datang di Mawar Nusantara Channel. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video ini. Saudara dan saudari kita semua yang dikasihi Tuhan, seperti 2 minggu yang telah berlalu, minggu Paskah lalu minggu yang lalu, demikian juga minggu ini, minggu yang ketiga, Injil masih mengisahkan kepada kita perihal Yesus yang bangkit. Dia datang menampakkan diri kepada murid-murid. Namun penampakan yang ketiga ini agak berbeda dibandingkan penampakan yang pertama dan yang kedua. Setidaknya dari segi tempat. Kalau Anda ingat, penampakan pertama juga penampakan yang kedua yang dikisahkan minggu lalu, itu para murid sedang berkumpul dalam sebuah ruangan di rumah. Tapi tidak demikian halnya dengan penampakan yang ketiga ini. Ini outdoor, di luar rumah. Tepatnya tadi dikatakan di pantai Danau Tiberias. Dan juga berbeda dengan penampakan yang pertama dan kedua. Yesus sekedar menyapa para muridnya, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Hanya memang minggu lalu itu sedikit dramatis karena Yesus secara menyapa Thomas yang tidak percaya itu, "Thomas, mari kamu, silahkan menyentuhkan jarimu pada jariku, juga di dalam bekas lambung yang ditikam oleh prajurit Roma." Thomas menyesal, dia bertobat, dia hanya mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi hanya sebatas dialog. Tapi penampakan yang ketiga ini, Yesus memberikan amanat, perintah kepada mereka. Apa amanat atau perintah itu? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Saudara-saudari, perintah ini surprise, mengejutkan. Karena apa? Para murid baru saja menebarkan jala, bekerja sepanjang malam, dan mereka tidak mendapatkan hasil. Tidak satu ekor ikan pun yang mereka peroleh. Nah, Anda sudah bisa membayangkan bagaimana kalau bekerja keras, bekerja total seperti itu dan hasilnya nihil. Capek, ya, capek lahir, capek batin, ya, kesal, kecewa, malu. Kan biasa begitu kalau kita gagal, apalagi gatot, gagal total. Lalu Yesus tiba-tiba mengatakan, "Coba bertolak lagi, coba berlayar lagi, tapi tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu." Dan saudara-saudari, terjadi sebuah surprise yang luar biasa, yakni para murid dalam sekejap mendapatkan hasil yang luar biasa. Luar biasa banyaknya ikan, hasil tangkapan mereka hanya dalam sekejap. Sampai tadi dikatakan mereka sudah tidak mampu lagi mengangkat jala mereka karena sudah penuh dengan ikan-ikan. Disebutkan tadi ada berapa ekor, saudara-saudari kalau ingat? 153 ekor. Sudah pasti bukan ikan teri itu. Ya, pasti ikan-ikan besar. Tetapi 153 ekor ini sebetulnya mau mengatakan jumlah jenis ikan yang ada di pantai Danau Genesaret. Semua jenis ikan itu masuk di dalam jala tangkapan para murid. Dan ini sebetulnya mau mengatakan bahwa gereja ibaratnya perahu dengan jalanya itu mau merangkul
semua jenis kita manusia ini. Ya. Dari suku manapun, bangsa manapun, bahasa mana, ras manapun, kita semua ini menjadi sasaran karya keselamatan Tuhan Yesus untuk dimasukkan di dalam jala dan bahtera keselamatan yang dihadirkan dan dikaryakan oleh Yesus Tuhan kita. Ini simbol dari 153 ekor ikan yang ditangkap atau yang masuk di dalam jala para murid itu. Nah, ibu bapak, saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui pengalaman para murid di pantai Danau Genesaret ini, pengalaman akan mujizat yang luar biasa itu, kita boleh disadarkan satu hal, bahwa ternyata Yesus yang bangkit tidak hanya sekedar hidup kembali dan hadir, tapi dia juga powerful. Dia juga hadir di dalam pekerjaan keseharian manusia. Maka ketika kita bekerja, tentu kita mengharapkan hasil yang baik, bahkan hasil yang terbaik. Amin. Ketika kita berusaha, kita sungguh mengimpikan, mengharapkan, dan berjuang dengan segala macam cara supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi belajar dari pengalaman para murid, kita disadarkan bahwa ketika kita bekerja tanpa Tuhan, boleh jadi hasilnya menjadi nihil. Seperti para murid, sepanjang malam mereka bekerja tanpa Tuhan. Mereka hanya mengandalkan kekuatannya, hanya mengandalkan pengalamannya, hanya mengandalkan pengetahuan mereka. Tetapi ternyata ada saat-saat tertentu di mana kemanusiaan kita dengan segala hal yang hebat-hebat itu, nothing, nihil, tidak ada apa-apanya, tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika orang bekerja dengan sikap sebagai seorang beriman yang mau taat pada perintah Tuhan, kita lihat saudara-saudari, hanya dengan satu kalimat dari Tuhan, tebarkanlah jalamu sebelah kanan, bukan sebelah kiri, bukan di depan, bukan di belakang, sebelah kanan. Para murid dalam sekejap menikmati hasil yang berlimpah ruah. Ini sebuah ajakan bagi kita sekalian. Kita bekerja tentu saja dengan menggunakan otot, menggunakan otak kita, menggunakan ilmu yang kita miliki, pengetahuan, pengalaman, tapi tidak cukup. Kita juga harus bekerja dengan iman, bekerja dengan melibatkan Tuhan, bekerja dengan mengikut sertakan Tuhan. Tuhan, ini pekerjaanku, Tuhan, ku serahkan ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah ya Tuhan, melalui pikiranku, melalui tenagaku, melalui pengetahuanku, melalui keterampilanku, dan seterusnya. Ini artinya bekerja sebagai orang beriman. Serahkanlah segala rencana, segala pekerjaan, segala usaha baik kita itu. Kita bawa dalam doa, semoga ini semua sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kalau ini sejalan dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan bekerja bersama dengan kita, dalam diri kita, melalui diri kita, dengan segala hal yang kita miliki, termasuk juga mungkin rekan kerja kita, teamwork kita, tim kerja, semuanya bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan hasil yang terbaik, yang pasti kita semua inginkan, kita semua harapkan. Maka